Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran geografi. Pada video kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang tahapan kerja dari sistem informasi geografis. Tahapan kerja dari sistem informasi geografis ini sendiri terdiri dari 10 tahap, mulai dari tahap persiapan, digitasi, editing, konversi, anotasi, labeling, analisis, buffering, pelaporan, dan yang terakhir adalah informasi. Mari kita bahas satu persatu. Tahapan yang pertama adalah tahap persiapan. Terdiri dari 4 bagian, yaitu mengkaji kebutuhan, membuat rancangan peta, merancang basis data, dan menentukan prosedur kerja. Mengkaji kebutuhan merupakan kegiatan mengkaji bentuk atau model informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian, membuat rancangan peta ini berkaitan dengan peta tematik yang dibutuhkan dan rencana tumpang susun atau overlay antara peta tematik. Lalu merancang basis data merupakan kegiatan menyiapkan rencana pengorganisasian data yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Dan menentukan prosedur kerja merupakan prosedur memasukkan data ke dalam sistem komputer. Itu adalah tahap yang pertama. Tahap yang kedua adalah tahap digitasi. Merupakan tahapan memindahkan peta dalam bentuk lembaran atau hard copy ke dalam bentuk soft copy, yaitu ke dalam komputer menggunakan alat yang disebut dengan digitizer ataupun bisa menggunakan scanner. Untuk alat digitizer, gambarnya bisa kalian lihat seperti gambar berikut. Tahapan yang ketiga adalah tahapan editing. Merupakan tahap memperbaiki data atau simbol yang salah. Nah, kesalahan ini meliputi umumnya terjadi dalam bentuk overshoot, undershoot, garis ganda, kesalahan dalam pelabelan, dan kesalahan lainnya. Kesalahan overshoot bisa kalian lihat pada gambar adalah kesalahan di mana garis melewati garis yang seharusnya, sehingga garis perlu dikurangi. Adapun undershoot adalah kesalahan garis di mana garis tidak sampai kepada garis yang seharusnya, sehingga harus ditambah panjangnya. Adapun kesalahan lain pada gambar ini ditunjukkan ada open polygon, yaitu sebuah poligon atau area yang harusnya tertutup tapi di sini masih terbuka, maka ditambahkan garis supaya menjadi sebuah poligon. Nah, itu adalah tahap editing. Tahapan yang keempat adalah tahap konversi. Merupakan tahap penyesuaian koordinat dengan mengubah koordinat hasil digitizer ke dalam koordinat lintang dan meridian bumi yang sesungguhnya. Seperti yang kalian ketahui bahwa peta dalam bentuk hard copy ketika ingin diubah ke dalam bentuk soft copy dilakukan digitasi. Nah, koordinat dari digitizer terkadang belum sesuai dengan koordinat sesungguhnya, sehingga pada tahap konversi ini disesuaikan dengan koordinat lintang dan meridian yang sesungguhnya. Tahap yang kelima adalah tahap anotasi. Tahap ini merupakan tahap dilakukannya pemberian nama atau catatan terhadap berbagai objek yang ada pada peta. Misalnya nama sungai, nama kota, nama gunung, nama daerah, atau nama wilayah. Contoh pada gambar ini adalah anotasi penamaan terhadap nama-nama jalan yang ada di London. Tahap yang keenam adalah tahap labeling. Nah, setiap objek yang ada pada peta harus diberi label. Fungsinya sebagai identitas dari objek tersebut. Label atau identitas ini biasanya dituangkan dalam legenda atau keterangan peta. Seperti contoh pada gambar, di sini peta memiliki berbagai macam warna, di mana keterangan dari warna ini dijelaskan pada bagian legenda atau identitas. Dan identitas itu merupakan label.
Tahap yang ketujuh adalah tahap analisis. Merupakan tahap pengukuran panjang, kerapatan, luas objek pada peta, dan sampai pada penggabungan beberapa peta dengan cara tumpang susun, atau istilah dalam sistem informasi geografis disebut dengan overlay. Bisa kalian lihat pada contoh gambar, ini beberapa peta yang digabungkan, mulai dari peta penggunaan lahan, kemudian peta tanah, lalu ada peta topografi, dan berbagai macam jenis peta tematik disatukan sehingga menghasilkan peta baru, sesuai dengan tujuan dari pembuatan peta tersebut. Tahap ke-8 adalah tahap buffering. Pada tahap ini, akan dihasilkan buffer atau penyangga berbentuk lingkaran atau poligon yang melingkupi suatu objek sebagai pusatnya. Sehingga kita dapat mengetahui jangkauan suatu objek dan jarak dengan objek lainnya. Tahap ke-9 adalah tahap pelaporan. Merupakan tahap keluaran data yang dilakukan dalam bentuk menampilkan peta pada layar monitor atau dicetak melalui printer atau plotter. Untuk plotter sendiri, alatnya seperti contoh pada gambar. Dan tahap yang terakhir adalah tahap informasi, merupakan tahap mengaitkan basis data dengan jaringan atau network melalui internet agar dapat diakses oleh orang lain. Nah, itu adalah tahapan kerja dari sistem informasi geografis. Mulai dari tahap yang pertama persiapan sampai tahap yang terakhir, tahap informasi melalui jaringan. Oke, cukup sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.